Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi dimanapun berada. wabarakatuh. Pada sore hari yang berbahagia ini, pada sesi yang ke-6 pukul 4 sampai pukul 5, marilah bersama-sama kita dengarkan paparan dari Ibu Nurmiani Sinaga yang akan dipandu oleh Pak Said. Kepada Pak Said kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Bahar sebagai host. Baik Bapak Ibu hebat se-Sumatera, Kepulauan Riau khususnya. Pada sesi ke-6 kali ini, kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi di grup kita, yaitu Bu Nurmaini Nurmiani, Pak. Sinaga, yang sebagai pemateri kita atau sebagai presenter kita, dan dengan judul presentasinya yaitu pengembangan potensi diri seorang guru. Nah, kalau kita lihat dari judul ini memang sangat menarik bagi kita sebagai seorang guru. Bagaimana nanti penyampaian materi dari Bu Nurmaini atas pengembangan kita sebagai guru. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kami persilakan kepada presenter Bu Nurmaini Sinaga untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Bahar sebagai host ya. Dengan Pak Said sebagai moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan materi yang sudah saya persiapkan. Perkenalkan, nama saya Nurmiani, bukan Nurmaini ya Pak. Sebab di grup ada Nurmiani, ada Nurmaini. Jangan sampai salah. Nama saya Nurmiani Sinaga, tapi enggak keturunan naga. Saya dari Batam, Kepulauan Riau, mengajar di SMP 54 Batam, Mangsang, Tanjung Piayu. Sudah punya suami 1, tidak mau 2. Sudah punya anak 1. Oke. Sesuai tadi yang sudah dipaparkan oleh moderator bahwa saya sampaikan bagaimana mengembangkan potensi diri seorang guru. Kalau di sesi 4, sesi 4 tadi saya sudah bawakan materi ini dan sudah saya bagikan di grup. Ada beberapa yang harus diisi. Ya, Bu Lian nanti kayaknya eksempel ya. Bagaimana kepribadian kita masing-masing. Oke, saya lanjut. Dalam diri kita masing-masing ada potensi. Tentunya buat saya, buat Bapak Ibu yang sedang mendengarkan saat ini, Bapak Guru, Bapak Ibu guru hebat, Kepulauan Riau, pasti semua punya potensi. Itu jelas. Tapi apa itu potensi? Apa saja potensi yang kita miliki? Yang pertama, kita punya potensi fisik, ya. Kemudian kita punya potensi psikis, kita juga punya potensi rohani, kita juga punya potensi skill atau knowledge, kita juga punya potensi minat, dan masih banyak lagi potensi-potensi yang lain yang dimiliki oleh setiap Bapak Ibu guru. Tetapi dalam waktu ini saya akan paparkan bagaimana salah satu potensi, yaitu yang nomor 7 adalah potensi kepribadian. Bapak Ibu guru hebat Kepri, potensi kepribadian itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, melalui tingkah laku seseorang yang membedakan antara seseorang dengan orang lain. Jadi si A dengan si B itu berbeda tingkah lakunya. Kemudian potensi kepribadian juga dipengaruhi oleh keturunan atau genetik. Kemudian sifat-sifatnya berinteraksi dengan lingkungan dan membentuk kepribadian kita sekarang. Bapak, Ibu guru hebat Kepri, artinya bahwa setiap kepribadian kita itu dibentuk oleh genetik, kemudian yang kedua lingkungan. Ya, dalam hal ini bagaimana kita mengenali potensi kepribadian kita? Jiwa manusia itu terdiri dari 3.
ada perasaan, ada pikiran, ada juga kehendak bebas. Jadi yang tiga ini setiap harinya ada dalam diri kita masing-masing, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ada beberapa hal perbedaan dari jiwa pria. Kalau tadi itu saya sudah paparkan jiwa manusia. Baik laki-laki dia pakai perasaan, pikiran, kehendak bebas. Nah di sini perbedaan jiwa pria dengan wanita. Jadi pria itu identik dia memakai pikiran, logika, menganalisa. Tapi kalau perempuan dia memakai perasaannya, intuisi. Jadi kalau dalam hal putus cinta, ya, kalau pria biasanya putus cinta langsung cepat cari ganti, patah satu tumbuh 1000. Kalau wanita tidak demikian. Kalau dia putus cinta, masuk kamar kemudian menangis. Ya. Pengalaman ya. Yang kedua, pria itu suka yang memikirkan yang general, yang umum. Ya, dia nggak suka yang seperti wanita itu sukanya yang detail-detail sampai khusus. Dia suka pikirkan yang itu. Makanya seringkali kalau yang stres itu kebanyakan wanita. Kalau prinsipnya kalau sudah panik butuh piknik gitu. Karena dia suka pikirin yang detail-detail. Kayak misalnya di dapur gitu kan, garam tidak ada dipikirin, cabai tak ada dipikirin. Kalau pria enggak, saya mau taunya yang umum aja. Pokoknya diberikan uang belanja sekian udah aman tuh gitu. Dengan yang tahu kan yang detailnya itu ibu-ibu. Sepakat Bunda, sepakat. Sepakat ya? Yoi. Iya, kemudian pria itu dia hidupnya earning investasi. Jadi dia belajar bagaimana berinvestasi. Kalau perempuan enggak, simpan untuk belanja. Saving and shopping. Dia simpan uang untuk berbelanja. Jadi kalau para pria itu bagaimana hidupnya itu berinvestasi ya. Jadi kalau datang misal orang asuransi ya, kalau pria-pria ini memikirkannya langsung gini, oh sekian nanti duit saya totalnya. Kalau wanita enggak, pikirannya bagaimana saya punya uang kemudian pergi berbelanja. Mungkin Bapak Ibu tidak seperti itu, tapi ini yang umumnya. Kemudian pria ini suka memikirkan masa datang ya. 10 tahun, 15 tahun ke depan. Kalau wanita susah move on. Dia mikirkan masa lalu terus. Sampai udah jadi ibu-ibu pun ingat masa lalu. Harusnya bagusnya kayak pria ya. Masa datang aja dipikirkan. Oke, kemudian pria butuh dihormati. Kalau wanita dia butuh dikasihi. Jadi makanya dalam agama, baik itu agama Islam, agama Kristen, ya pria itu harus jadi pemimpin, jadi imam. Kalau wanita itu hanya butuh satu, dikasihi. Coba kalau wanita itu diperhatikan, dibilang, wah kamu cantik hari ini, wah cari kaca tuh, jadilah berkaca. Ya Bapak guru hebat, Bapak Ibu guru hebat, Sekepri. Kita lanjutkan kembali. Ada 4 tipe kepribadian dalam setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Ada yang memakai perasaan, dia ekstrovert, terbuka, ya. Tapi ada juga seseorang pakai perasaan, tapi dia tertutup. Kemudian ada pakai pikiran, terbuka. Tapi ada juga pakai pikiran dan tertutup. Apa saja dia? Nah, perasaan terbuka, ya orangnya terbuka apa adanya. Itu sanguinis, tipe kepribadian sanguinis. Nah, kalau dia pakai perasaan, tapi seringkali dia tertutup, ya. Ini orangnya susah membuka rahasia seseorang. Dia kepribadian melankolis. Kemudian yang memakai pikiran, kemudian dia juga terbuka, itu kepribadian koleris. Pikiran tetapi tertutup, dia orang flegmatis. Jadi ada 4 tipe kepribadian manusia, sanguinis, melankolis, koleris, flegmatis. Selanjutnya, mari kita lihat sama-sama tipe kepribadian masing-masing itu punya kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dari sanguinis.
Kelebihan dari sanguinis itu orangnya suka bersahabat. Jadi dimanapun tempat, kalau bertemu dengan seseorang yang pernah dia kenal, apalagi tak familiar lagi, dia pasti langsung bilang, kayaknya kamu sudah pernah saya jumpa sebelumnya. Gitu kalau orang sanguinis. Kemudian orang sanguinis juga ramah, periang. Nah, ini cocok nih dibawa jadi kemana-mana. Karena dia orangnya periang. Dalam event-event cocok bawa orang sanguinis supaya nggak kaku. Kemudian orangnya terbuka, apa adanya, tulus. Dia orangnya berbelas kasih. Ini cepat murah hati ya. Kemudian orangnya bergairah. Bergairah dalam hal dia terus punya semangat. Ya, nggak gampang capek, nggak gampang letih. Kemudian kekurangannya, orang sanguinis ini nggak pernah tenang. Ya, kemudian dia orangnya kurang disiplin, penakut, gelisah, dan ini kelemahannya nih, yang gak enaknya. Dia orangnya ribut dan suka berubah-ubah. Kadang A, kadang B, kadang juga C. Ya, jika ada temennya berpendapat ini, dia ikut ke sana. Oke, selanjutnya tipe kepribadian melankolis. Melankolis juga punya kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya yang pertama, dia peka, ya. Kalau ada orang yang suka sama melankolis, langsung ketahuan, karena dia orangnya peka. Kemudian dia teliti dalam segala hal. Dia perfeksionis, orangnya sempurna. Kalau pemimpin yang perfect, rasa-rasanya, aduh, kacau nih ya. Tapi bagus juga. Kemudian melankolis ini orangnya idealis. Idealis artinya ya kalau A tetap A, kemana-mana nggak akan jadi B. Kemudian dia orangnya setia, bukan setiap tikungan ada, tapi setia, melakukan pekerjaan juga setia, tekun, ya. Kemudian dia orangnya rela berkorban. Ini jiwa patriotnya tinggi nih, bagus nih orang melankolis. Ini kekurangannya, pendiam. Dari pagi sampai malam bisa dihitung dia bicara berapa kali. Kemudian dia orangnya kaku, memendam. Ini bahaya nih orang melankolis. Kalau kita berantem sama orang melankolis, bisa dipendam berhari-hari, takkan dikatakannya. Dan dia nggak praktis, suka curigaan, negatifan sama orang. Dan dia orangnya egosentris, ya, suka menang sendiri. Yang ketiga, tipe kepribadian koleris. Kelebihannya dia suka menganalisis, ya, apa-apa dianalisis. Kemudian dia orangnya optimis, tekun, dinamis, nggak mau diem, dia mau ingin tahu semuanya. Dia agresif. Agresif bukan artian negatif ya. Agresif ketika orang tahu sesuatu yang baru, dia pengen tahu juga, nggak mau diem. Dia orangnya tegas, ya. Kemudian pemberani. Kekurangannya, dia orangnya keras, cuek, super cuek. Ya. Kemudian dia egois, menguasai. Kalau dalam kelompok, dia mau memimpin terus, nggak boleh nih jadi anggota, jadi peserta. Dia mau pimpin aja terus. Dia super tega. Ada apapun yang terjadi di kiri kanan, depan belakang, super tega. Dia pemarah. Kemudian orangnya tidak sabaran, ya. Kalau ada sesuatu, harusnya yang cepat-cepat aja cerita apa adanya, nggak usah kemana-mana. Yang terakhir, tipe kepribadian flekmatis, ya. Kelebihannya yang pertama, dia orangnya tenang, kemana-mana tenang. Naik motor pun tenang, masih lampu kuning pun tenang, nunggu sampai lampu merah. Ya. Kemudian dia orangnya lembut, pendamai. Ini orang yang bagus nih, cinta damai, tak suka bertengkar. Terus orangnya praktis, humoris. Wah, kalau punya temen kayak gini, rasanya pengen tertawa terus, umur panjang. Dan orangnya diplomatis, ya, pembicaraannya pun diatur. Tapi kekurangannya dia nggak tegas, nggak seperti koleris tadi. Dia tegas. Dia suka menonton, kurang berinisiatif. Jadi kalau ada
Mungkin murid-murid kita yang SMP, kalau nanti kita udah tahu tipe kepribadiannya, nah ini bahaya nih, kurang berinisiatif. Nanti si cewek udah seneng sama dia nggak ada inisiatifnya. Kemudian yang keempat dia pasif, lamban. Udah ada kebakaran orang udah heboh. Dia masih lambat. Yang mana kebakarannya? Oh, ternyata ada api gitu. Jadi lambat. Kemudian terakhir dia suka menunda-nunda. Jadi nunggu besok lagi. Terakhir tidak selesai. Oke. Selanjutnya, contoh pekerjaan yang cocok untuk sanguin. Nah, ini beberapa contoh saja ya. Bapak Ibu, guru hebat, Kepri, ini nggak mutlak. Ya, jangan sampai kita berpikiran, oh, aku sanguinis, kok nggak jadi pembawa acara gitu. Tidak ya. Sanguinis itu cocoknya menjadi pembawa acara. Kemudian customer service. Kenapa? Karena dia orangnya periang, lembut, ramah. Nah, kalau koleris nih cocoknya jadi tentara, polisi. Karena dia tegas. Ya, dia idealis. Tidak mau jadi A, B, dan C. Pengacara, oh sangat. Kemudian melankolis, dia cocoknya konselor. Kenapa? Karena orangnya tertutup. Jangan curhat sama orang sanguin. Bisa terbuka nih rahasia. Tapi orang melankolis cocok jadi tempat curhat. Karena dia tidak mau bongkar rahasia. Kalau orang sanguin, kita bilang, rahasia ya, rahasia. Nanti dia cerita sama orang. Dia akan bilang, rahasia ya, rahasia. Tapi udah dibongkar dulu. Tapi kalau orang melankolis tidak. Dia simpan. Ya, kemudian dia orangnya peneliti. Pragmatis, dia cocok kerja diplomat. Ya, kemudian dia cocok jadi wartawan. Karena dia pengen tahu semuanya. Oke, itu pekerjaan yang cocok untuk sanguinis, koleris, melankolis, dan pragmatis. Tipe apa yang cocok untuk menjadi seorang guru? Nanti Bapak Ibu guru hebat Kepri boleh jawab, ya. Kira-kira yang cocok itu guru tipe kepribadian apa? Ya, catatan penting. Ini ada beberapa kepribadian seseorang. Ya, adalah panduan dari 2 atau lebih tipe kepribadian. Ya. Kemudian dari 4 tipe kepribadian biasanya Bapak Ibu punya 1 atau 2 yang menonjol. Setiap tipe kepribadian punya kelebihan dan kekurangan. Kadang-kadang Bapak Ibu kita senang ketika kita mengetahui kelebihan, tapi kita kurang senang kalau udah tahu kekurangan. Ketika nanti kita udah coba isi pernyataan, kita udah tahu kekurangan, alangkah lebih baiknya kita meminimalis kekurangan kita masing-masing. Kemudian tidak ada satu tipe yang lebih jelek atau lebih baik dibandingkan tipe yang lainnya. Semua punya kelebihan, semua juga punya kelemahan. Kemudian tipe dasar kepribadian relatif, tidak berubah. Yang berubah adalah tingkah laku kita, karena kita ditempatkan di lingkungan di mana kita ditempatkan. Oke, di sini saya sudah share di grup WA pernyataan-pernyataan yang harus diisi. Ada nomor 1 sampai 40. Misal ini senang pada hal yang baru. Kalau Bapak Ibu nggak senang, buat aja tidak senang, lingkari 1. Kalau dia sedikit senang, buat 2. Kalau kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, pas-pasan, buat 3. Kalau hampir, ya hampir-hampir senang, buat 4. Kalau sangat senang, buat 5. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah isi, semua nomor 1 sampai 40, mohon dipindahkan ke tabel yang selanjutnya. Nomor 1 berapa? Misal 3, tulis di sini 3. Nomor 2 berapa? Jadi di tabel-tabel yang kosong mohon diisikan. Nanti kalau sudah selesai 1 sampai 40 ini, Bapak Ibu jumlahkan sampai ke bawah, totalkan. Tabel kedua juga total, tabel ketiga juga, dan tabel yang keempat. Kalau sudah ketemu, Bapak Ibu guru hebat Kepri
Berarti itulah kepribadian Bapak Ibu yang tertinggi. Satu atau dua itu mendominasi kepribadian kita. Jadi nanti kalau sudah diisi, buat totalnya di sini, mohon dilingkari. Ini tadi tabelnya ada salah. Di atas tabel ini ada tabel pertama K, tabel kedua P, tabel ketiga S, tabel keempat M. Oke, demikian paparan tentang kepribadian, potensi bagaimana kita sebagai guru mengembangkan potensi kita, sebagai guru dimanapun kita boleh ditempatkan. Ini bukan hanya untuk guru saja, bisa untuk murid yang tingkat SMP atau SMA. Jadi mempermudah kita mengarahkan murid kita. Kadang-kadang kita menjumpai murid kita, sudah terlambat, masih juga lambat jalannya. Tak seperti yang lain, ada yang terlambat langsung lari. Tapi ada anak kita yang seperti itu. Ternyata kita tidak sadari dia punya kelemahan dan kelebihan. Seperti orang flekmatis tadi, dia lamban. Jadi bukan hanya untuk kita guru, tapi kita bisa berikan kepada murid kita di sekolah kita masing-masing. Demikian paparan yang boleh saya sampaikan dari saya, Nurmiani Sinaga. Jika ada yang mau bertanya, akhir kata, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Guru hebat Kepri. Oke, saya serahkan kepada Pak Said. Baik, terima kasih Bu Nurmiani. Iya, Pak. Iya. Baik, ini materinya lumayan seru juga nih, berkenaan dengan psikologi, Bu ya. Iya. Mungkin Bapak Ibu hebat ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan presentasi dari Bu Nurmiani. Kami persilakan. Saya. Ya, silakan, Ya. Pak Bahar. Pertanyaan yang pertama, kira-kira Ibu Nurmi itu adakah tipe kepribadian ini bisa digabung? Misalnya dia pikirannya terbuka, tapi perasaannya tertutup. Ada nggak seperti itu tipe kepribadiannya? Atau sebaliknya gitu? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, cara mengisi tadi saya masih kurang jelas. Mungkin boleh dirincikan lagi. Betul tuh, Bu. Saya masih kurang jelas nih cara pengisiannya. Oke. Ya, terima kasih Pak Bahar buat pertanyaannya. Tadi saya sudah buat catatan penting di sini ya. Nomor 1, kepribadian seorang. Yang nomor 2, dari 4 tipe kepribadian, biasanya 1 atau 2 yang menonjol. Jadi tadi yang Bapak tanyakan kan, ada nggak orang perasaan tapi terbuka? Kemungkinan ada, tapi harus diisi dulu yang ini, yang pernyataan ini Pak. Sehingga kita tahu, oh ternyata saya yang pikiran terbuka tapi perasaan tertutup, bisa jadi. Ya, jadi gitu loh Pak. Kemudian yang kedua nih, untuk yang mengisi pernyataan ini sudah ada saya share di grup WA ya Pak. Maksud saya juga di sesi selanjutnya saya lanjutkan ini gitu. Cara mengisinya begini. Senang pada hal yang baru yang menantang. Kalau tidak sama sekali, tulis isi 1. Kalau 2 itu hampir-hampir lah. Kalau 3 itu sedang. Kalau 4 mendekati sangat. Ya. Kalau 5 itu sangat, ya setuju, seneng. Ada hal yang baru yang menantang. Kalau Bapak sudah isi 1-40 sesuai pernyataan ini, kemudian Bapak pindahkan ke tabel yang selanjutnya. Ada saya kirimkan tabel kedua, ditulis nomor 1 berapa, nomor 2 berapa, di tabel yang putih ya Pak. Halo Pak Bahar. Oke, itu ditulis angkanya ya? Angkanya. Iya. Misal bisa nggak langsung case study-nya Bu? Ini kan Pak Bahar kalau bisa langsung kan langsung dihitung nih Bu. Jadi kan kita dapat langsung contohnya gitu Bu. Oke. Boleh langsung dikerjakan aja. Oke. Kertasnya bisa dalam bentuk langsung ngambil sampel nih. Misalnya saya Bu yang diiniin. Itu kan Ibu siapa nih? Ibu itu kan ada 40 poin tuh. Yuk kita nilai yuk.
Bunda Dewi. Kayaknya Bu Lian udah ngisi nih, Bu Lian. Kenapa? Bu Lian udah ngisi kan? Belum sepenuhnya. Masih dibaca-baca. Tadi Gini kepakan Bu bisa Nur, Ibu langsung aja, misalnya kita ngambil sampel nih, kita mau ngecek kepribadiannya Pak Bahar. Bu Dewi, Bu Oh. Dewi. Bu Dewi ya. Oke. Coba. Bu Dewi, oke, Bu Dewi. Jadi Ibu langsung ngitungin gitu, nanti Pak Bahar ini masuk yang kemana. Oh, boleh. Bagus. Kan gitu siap, lebih enak sepakat. lagi. Saya sepakat. Itu lebih bagus. Saya tadi karena tidak ada yang mau Saya mau. diisikan kepribadiannya. Pasti banyak yang mau, Bu. Oke, kita mulai Pak Bahar Ya semua, ini yang hadir ada berapa nih? Ayo mari kita isi. Pak Bahar dulu, setelah itu Bunda Dewi, baru Iin, baru Pak Said. Iya. Oke, Pak Bahar nomor 1 kira-kira berapa tuh? Nomor 1 saya 5, nomor 1 Nomor 1 5. apa tuh, Bu? 5 saya. Seorang senang pada hal-hal baru yang menantang. Pak Bahar berapa? Saya 5. Oke, 5. Lanjut nomor 2 Pak Bahar. Bisa menyesuaikan Bisa. diri dalam segala situasi. Kayaknya saya Bagusnya kita ngisi sama-sama kali ya. Kita hitung masing-masing yuk. Iya. Iya, benar. Kenapa harus Pak Bahar saja? Aku baca ya. Nomor 3, senang Iya. ngobrol dengan orang lain, Mak. 5 itu kalau saya, Mak. Pak Bahar berapa itu ya? Nomor 3 5, nomor 2 4 saya. Nomor 3, 5. Kok langsung nomor 3 ya? Ya, sudah selesai soalnya. Suka merenungkan sesuatu secara mendalam. Oh, saya ini 3 saya. Nggak mau saya selalu. Pak Bahar nyatet nggak di sana ya? Apanya? Pak Bahar nyatet ya? Nyatet kok, nyatet. Yang kelima, Oh. percaya diri tinggi untuk meraih keberhasilan. Wow, ini 5 saya, Mah. Wow. Nomor 6, menerima pendapat orang tanpa harus Tunggu minta. dulu, udah nomor 6. Pak Bahar. Ya. Pak Bahar. Oke. Pak Bahar. Ya. Kolomnya jangan salah. Kalau kolom 1 di tabel pertama, nomor 2 di tabel kedua ya. Oke, siap. Oh. Sudah sampai nomor berapa, Pak Bahar? Yang bacain Bu Nur saja, Pak. Iya, Bahar. saya yang baca. Poin. Iya, saya yang baca, Bapak Ibu kerjakan Poin sendiri. masing-masing. Oke. Iya, nomor 1. Oke. Nomor 1 dulu ya. Senang pada hal-hal baru yang menantang. Sudah? Oke. 2. Bisa menyesuaikan diri dalam segala situasi. Oke. 3. Senang ngobrol dengan orang lain. Oke. 4. Suka merenungkan sesuatu secara mendalam. Oke. 5. Percaya diri tinggi untuk meraih keberhasilan. Oh, pasti nih semua 5 nih. Nomor 6. Menerima pendapat orang tanpa harus debat. Belum tentu. 7. Menyenangi kebersamaan dengan orang lain. Oh, pasti Bapak Ibu pasti 5 nih. 8. Senang dan rela berkorban untuk orang lain. Oke. 9. Bicara dengan terus terang apa adanya. Oke. 10. Ibu Lian itu dia jangan sejajar ya, 4 tabel ya. Oke, 4 tabel. Saya 4 tabel nih. Ya. Jangan sampai salah. Kalau salah nanti salah dia jumlahnya. Ya, udah diatur. Oh iya, oke. 9 tadi bicara dengan terus terang apa adanya. Oke. 10. Fleksibel untuk melakukan sesuatu dengan cara lain. Fleksibel untuk melakukan sesuatu. Mudah meyakinkan, nomor 11 ya. Mudah meyakinkan orang bahwa semuanya akan beres. Oke. 12. Setia melakukannya sesuatu yang telah dipersiapkan. Oke. 13. Senang memimpin orang lain untuk mengikutinya. Oke.
14. Mudah puas, ikhlas dengan apa yang ada. Oke. 15. Senang menjadi pusat perhatian dan disukai orang. Oke. Ini Bapak Ibu nggak hanya di Webex ya, tapi keseharian ya. Kesehariannya, jangan nanti di sehari-harinya nggak suka jadi pusat perhatian, tapi dibuat 5 gitu. Nomor 16. Mengatur kehidupan dengan detail dan teratur. Contoh ada jadwal-jadwal dalam kehidupan sehari-hari. 17. Belak-belakan dalam mengatakan apa yang dipikirkannya. Oke. 18. Tidak nyaman dengan masalah yang terlalu serius. Oke. 19. Tidak mau mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan. Oke. 20. Punya perhatian besar kepada hal-hal yang kecil dan detail. Oh, jelas nih. Jelas. Oke, lanjut. 21. Tidak bisa mendiamkan kesalahan orang lain. Oke. 22. Berpikir santai untuk suatu keputusan apapun. Santai. 23 sekarang ya. 23. Lebih banyak bicara daripada mendengar. Hai. 24. Kurang kepercayaan diri kalau di depan umum. Lanjut. 25. Senang berdebat, tidak peduli bagaimanapun situasinya. Oke. 26. Lebih suka menjadi pengikut dan mendukung dari belakang. Gimana ya? Ya. 27. Kadang-kadang manja dan sesekali ngambek. Laki-laki juga kadang ada manja loh. Oke. Kayaknya. Sejak punya banyak anak nggak bisa lagi manja-manja sama ngambek. Iya, makanya tadi saya bilang kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan. Oke. 28. Bisa merasakan kesepian di tengah-tengah keramaian. Berarti 2 ya kalau enggak. Iya, kalau enggak sama sekali 1. 29. Tidak gampang menerima sikap dan pandangan orang lain. Oke. 30. Tidak kaku dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke. 31. 31 ya. Oke. Cepat dipengaruhi dan mengikuti perasaan hati. Oke. 32. Senang menikmati suasana hati yang mendalam. Contoh kalau senang, mendalam. Kalau lagi duka, nggak senang, mendalam juga gitu. 33. Keras dan teguh dalam prinsip. Oke. 34. Menyukai hal-hal yang santai dan rileks. Oke, fix. 35. Butuh untuk diperhatikan oleh orang lain. 36. Tidak mudah percaya begitu saja perkataan orang. Sip, fix. 37. 37. Tidak sabar melihat kerjaan yang tertunda. Oke. 38. Tidak merasa wajib untuk terlibat dalam satu urusan. Lanjut. 39. Menyukai kegiatan yang baru dan bosan pada rutinitas. Dia suka yang baru, bosan sama rutinitasnya. Duh, aku banget nih. Semua dia banget ya. Terus? Yang ke terakhir, sering memendam perasaan, baik senang, benci, bahkan rindu. Sedang-sedang saja deh. Oke. Oke, jumlahkan ke bawah, totalkan ke bawah. Jangan salah jumlah Pak Bahar. Oke, Asia. 33, kolom 1. Kolom 1 33. Kolom 2 Pak? 4, 8, 11,
Oke, kolom 3. Ya, Oke, the last ini ya. ya, Bu, ya. dia menghitungnya nggak ditotalin semua, Bu ya? Tidak, Pak. Tadi nomor 1 tabel 1, tabel 2 nomor 2, tabel 3 nomor 3, tabel 4 nomor 4. Nomor 5 balik lagi ke tabel 1. Baru Itu ditotalin. yang ada. Totalin setiap tabel ke bawah. Oke. Said ini ya. Iya, Bu. Udah selesai Kak Pak Said? Belum, Bu. Aduh. Saya nomor 1 cuman 1, Bu. Itu apalah Pak? Sama salah. Bu. Ya, Bu Lian ya? Ya, Bu Lian. Oh, Bu Dewi. Oke. Udah Kak Bu Dewi? Ini nih, Bu Nur, berarti 1 sama 5 masuk ke tabel 1. Ya, benar. Jadi dihitung jumlahnya atau dihitung berapa yang masuk? Jumlahnya. Enggak dijumlahkan. Ibu Maksudnya jumlahin tuh gimana tuh? Jumlahin ke bawah, Bu. Misalnya 1, 5. 5. 1 berapa? Tabel 1 berapa, Ibu? Tabel 1 berarti tabel 1 ada 24. Tabel 1 langsung 24 kah? Tabel 1 sama 5. Oh, udah, Ibu. 1 sama 5 misalnya 24. Kok banyak? Sedangkan paling banyak itu 5 ya. Tabel 1 isinya 12. Kok 12? Kebalik, Bu. Yang poinnya 5 ada 12. Yang poinnya 5 ada 12. Di tabel 1 ya. Oke. Ibu jumlahkan ke bawah saja. 9 loh. Tabel 1. Maaf, Pak Bahar, tabel 4 berapa? Tabel 4 41. Tabel 3 tadi 41. Tabel 4 26. Yang tabel 1 38, sorry salah. 38 35 41 26. Tunggu. Tabel 1 38. Tabel 2 35 35. Tabel 3 41 tabel 4 26. 26. Berapa nih? Kepribadian Pak Bahar adalah Pribadi Bahar. sanguinis dan koleris. Sanguinis dan Koleris. koleris. Ya. Dari mana Ibu lihatnya, Bu? Karena dari mana saya lihat? Iya. Dari tabel ini itu yang sebelah, Ibu lihat mouse saya. Ya. Oke. Tabel yang ini itu di atas tabel pertama ini K, koleris. Oh, gitu. Di sini P, tabel ketiga S, tabel keempat M, koleris, flekmatis, sanguinis, melankolis. Berarti diambil skor yang tinggi. Tertinggi dan kedua. Bawahnya. Oh. Koleris. Ya. Oh, I see. Ya Pak Bahar. Skor yang tertinggi itu nomor 3 dan nomor tabel nomor 3 sama nomor 4. Berarti sama Pak, Berarti Bapak sanguinis dan melankolis. Iya. Oke, kita lihat ya. Saya ambil contoh Pak Bahar. Eng. Pak Bahar. Sanguinis. Oh, Pak Bahar. Iya, sanguinis. Bapak orang sanguinis itu dan koleris. Coba. Kelemahannya aja Bu, yang dilihat Bu, kelemahannya aja. Lihat ini dulu. Pak Bahar itu orangnya dia pakai perasaan dan orangnya terbuka. Jangan curhat sama Pak Bahar ya. Nanti bisa. Iya, jangan curhat sama Pak Bahar. Tapi Pak Bahar itu juga pakai pikiran dan orangnya terbuka. Memang dia benar-benar tidak bisa menyimpan rahasia.
terbukanya 2 kali, Bu ya. Iya, benar. Terbukanya 2 kali, bahaya udah. Bahaya, Berarti udah tak bahaya bisa nih, wah, nyimpan rahasia kacau lah nih. dia. Dah, Pak Bahar tak bisa nyimpan rahasia. Ini nih dia, Pak Bahar. Ah, tadi Pak Bahar mau tahu ya? Pak Bahar itu kelebihannya aja lah, lihat, jangan kekurangannya aja. Oh, suka bersahabat. Pak Bahar orangnya periang, terbuka. Betul. Dia orangnya tulus, belas Tulus ya. kasih, belas kasih, bergairah, semangat, Ini yang nggak tahan nih, suka begini. Pas. nggak tahan. Semangat makanya ya. Pas. pas. Tapi kekurangannya Pak Bahar kayaknya nggak disiplin dah. Ya, Kudisan tuh nomor 2. Kudisan. kudisan. Pak Bahar kudis, kurang disiplin. Ih, kudis. Terus, Gelisah. iya, terus suka berubah-ubah. Nah, Hari ini tuh. bisa A, besok bisa B, bisa C lagi. Bunglon. Bunglon. Tapi tenang Pak Bahar, lama-lama bisa berubah kok akibat lingkungan, faktor lingkungan. Jadi kita Iya. harus, jadi mengubahnya ya kita harus waspada gitu dari kekurangan kita. Oh, kita ini kurang disiplin, seharusnya disiplin. Iya benar Pak. Jadi kita bisa mengantisipasi kekurangan kita. Ya, betul. Kemudian satu lagi Pak, masih ada Bapak koleris kan? Koleris saya. Bapak koleris nih. Tapi kalau dia udah tipe kedua, nggak semua ya Pak. Iya. Tidak semuanya ada di Bapak, karena dia yang menonjol itu paling dominan itu 1 yang pertama. Nah ini kelebihannya. Mungkin Bapak ada tekunnya, tapi kayaknya enggak lah, nabrak sama yang tadi berubah-ubah nanti. Iya. Nabrak dia. Agresif barangkali ya? Iya. Terus Iya. pemarah, iya pemarah. Tidak sabaran. Pemarah. Iya nggak sabar. Egois. Cuek enggak ya Pak? Kalau cuek iya, saya cuek loh orangnya. Kok di Webex nggak cuek ya? Ini karena kewajiban tugas. Karena terpaksa. Kan biar dunia pendidikan kayak maju demi Oh gitu ya? yang maju ya. Enggak Pak, sebenarnya Bapak karena udah berubah. Udah berubah ya, Pak. Jangan bilang karena terpaksa. Faktor lingkungan Bapak udah banyak perubahan. Dulunya cuek, sekarang nggak bisa lagi cuek. Oke, Bu Lian apa ya? Bu Lian nggak mau rahasia, dia nggak mau. Bu Nurmiani, Iya Pak Said. waktunya Bu, waktu. Iya bener. Oke, tadi udah ada contoh satu Pak Bahar. Jadi ini udah mewakili Lu Hebat Kepri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Akan kita lanjutkan kemudian di hari-hari yang selanjutnya. Oke, saya serahkan kepada Pak Said. Baik Bu Nurmiani, terima kasih atas pemaparan materinya, sangat seru sekali ya Bapak Ibu hebat, guru seprovinsi Kepulauan Riau. Jadi kita bisa mengetahui tipe-tipe kepribadian kita, minimal kita punya 2 tipe kepribadian. Baik, karena waktunya sudah hampir habis Bapak Ibu hebat, dan akan selanjutnya dilanjutkan pada sesi ke 7. Kami undur diri dari sesi 6 ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam moderatori. Saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke host. Pada host kami persilakan. Wow, luar biasa sekali. Hari ini saya mendapatkan pengetahuan yang sangat-sangat luar biasa dari Bapak Ibu hebat dimanapun berada. Terima kasih Pak Said yang telah memoderisasi acara ini secara baik, dan terima kasih Ibu Nurmiani yang telah memberikan Ya, presentasi materi yang sangat luar biasa sehingga bertambah ilmu dan pengetahuan kita di sini. Untuk itu pada sesi yang ke-6 ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.